ada beberapa orang yang ngaku coach. Ada. Gak usah disebut lah ya, Ada. daerah mana itu banyak banget kayak Ada. gitu. Ntar kita ngomongin setelah ini aja. Setiap daerah semua ngaku coach. Ya, karena pertama disayangin, ya gue nggak mungkin lah ya. Eh, Nama gue terkenal justru dari awal Dari Anchor. dari Lo Anchor. naik dari Anchor. Gue naik dari Anchor. Gue jago sampai sekarang juga gara-gara Anchor, gara-gara kasarnya push dari mereka lah kayak gitu kan. Terus kedua, emang gue tadinya niatin mau buktiin ke mereka di lapangan, tapi ternyata kan gak jadi. Itu kan sedihnya Mereka gitu. bubar duluan ya. Mereka bubar duluan sebelum melawan gue gitu. Nah udah lanjut ya dari Anchor. Nah itu pelajarannya. Sorry sebelumnya. Gue belum nanya nih. Lo pertama kali main di football itu posisi apaan? Gue posisi dari awal sampai sekarang tuh tetap wide receiver. Jadi belum pernah pindah Jadi posisi? belum pernah pindah posisi emang. Oke. Gue juga nggak ngerti kenapa gue belum pindah posisi. Atau mungkin kalau Justru sekedar main iseng-iseng pernah Iya, kan ya, pernah. tapi kalau untuk posisi tetap belum pernah ya. Belum pernah. Cuman emang justru malah dari awal gue pengen jadi quarterback sebenarnya. Tapi iya tapi pas trial, wah ternyata segini susah ya main quarterback. Kayaknya IQ gue belum sampai untuk main quarterback gitu. Terus lanjutkan. Nah, yang gue mau pesen ke teman-teman gue yang baru main atau yang sudah main di flag football ini, ya lu gak bisa jago instan, gak ada yang namanya jagoan instan. Lu harus ditempa ya, apa sih bilangnya? Champion is made, not born. Iya nggak sih? Iya. Bener nggak sih? Iya. Iya, lu sejago-jagonya lu bakal kalah sama orang yang rajin latihan. Karena gue ngambil omongan ini dari ada namanya senior kita, Bang Daud. Dia cuma bilang gini, gue nggak lebih jago dari lu, gue cuma duluan main dari lu. Respect banget. Gue ambil kata-kata dia di situ. Mungkin dia juga dulu dia ngomong kayak gitu ke gue. Iya. Jadi dia cuma bilang, lu nggak usah sungkan main sama gue. Gue cuma duluan main, bukan gue berarti lebih jago dari lu. Lu bisa lebih jago dari gue. Nah, itulah kenapa kita nggak bisa ongkang-ongkang kaki, temen gue ada yang jago gitu. Lu tetap harus latihan, meskipun lu udah juara berapa kali, lu tetap harus latihan. Karena itu gue ngebuktiin di Bombshell ini yang serunya nih. Yeah. Nah, sebelum gue masuk tim Bombshell ini, ada yang lucu nih. Gimana tuh? Bombshell ini dulu adalah tim yang tempat lumbung TD. Lumbung tas. Jadi kalau misalnya kalau misalnya orang di tim satu liga nggak pernah menang, dia pasti menang lawan Bombshell. Perseru-serui berarti. Pokoknya Bombshell ini kayak tumbal lah gitu loh. Yeah. Pokoknya kalau ada orang yang nggak menang, dia pasti menang lawan Bombshell. Iya, lawan Bombshell. Lumbung touchdown. Tempat pengumpulan poin lah di Bombshell. Nah, setelah gua masuk Petir dan Rama, itu alhamdulillah ya. Mungkin karena pengalaman kita juga, chemistry kita tuh udah gitu. Akbar dan Haikal di situ juga. Ada semangat kita yang muda-muda gitu kan. Yang mau latihan masih paru-parunya masih 4 waktu itu. Paru-paru masih 4. Belum ngos-ngosannya sekarang. Kaki juga masih enteng banget dulu. Kayaknya bisa jalan di angin gitu. Itu masih fresh banget lah. Alhamdulillah pas ikut season itu kita udah langsung masuk playoff. Walaupun kita kalah di playoff. Yang sebelumnya jadi lumbung gol. Jadi lumbung TNI. Dan gak pernah masuk playoff. Sampai ownernya Bombshell sendiri gila ya. Semenjak kalian pada masuk, akhirnya Bombshell ngerasain playoff. Wow. Bombshell ngerasain playoff. Gitu. Itu setelah berkali-kali season liga. Dan ini gue ngebuktiin kalau ternyata ya emang lebih enak jadi challenger dibandingkan jadi apa sih kalau di atas tuh. Ya lu mendingan menantang dibandingkan ditantang gitu. Karena kalau misalnya lu menantang kan lu ada target yang lu mau capai gitu ya. Dibandingkan lu yang mempertahankan pialanya itu gitu. Iya sih, semangatnya tuh beda gitu. Di season selanjutnya gue di Bombshell, season gue kedua di Bombshell, alhamdulillah lagi langsung ke final. Wow. Tapi kalah juga. Artinya tapi tetap ada artinya ke final satu prestasi lah. Satu prestasi gue itu. Yang gue bilang tadi sama lu, itu mental tak terkalahkan itu perlu banget karena dari kita kalah tapi kitanya nggak bubar, kitanya nggak goyah gitu, tetap mau latihan, tetap mau terus berjuang terus. Ya ini hasilnya.
dan season ketiga gue di Bombshell, alhamdulillah kita akhirnya juara, Bang. Wow. Itu pertama kalinya, wah, gue bisa ngebuktiin yang, ya ternyata gue bisa bawa tim yang tadinya jadi lumbung TD, itu sampai jadi juara. Sampai jadi juara. Dan pada season ketiga itu, gue udah diangkat jadi kapten di situ. Wow. Wah, Berarti mulai dari situ berarti lah. lu mulai kapten Bombshell Dari season dari 2 ke 3. season tahun tahun ketiga gua di di Bombshell. Jakarta ya. Di Tahun Bombshell. ketiga di Bombshell. Bombshell. Ini kita masih ngomongin Bombshell ya, masih Oke. ngomongin Bombshell. Nah, udah dari itu mulai lah, terus sampai lu tahu sekarang gua gitu. Untuk di turnamen nasional sendiri itu juga ada ini juga. Karena kita emang dari awal expect-nya Bandung kan tadinya kan. Yang juara Bandung. Yang juara pasti Bandung karena kan dia yang terdekat kita lah untuk Iya, yang ini waktu, tapi akhirnya kita lawan Bogor kalau nggak salah deh. Yang Merdeka Bol Merdeka Bol pertama ya. Kita lawan Bogor gitu kan. Nah, di situ juga bahwa semangat kita tuh turun setelah kita udah back to back juara berkali-kali karena udah keseringan juara. Terus ya udah akhirnya kepleset di lawan Semarang kemarin itu. Tepuk tangan buat Karena Semarang. tepuk tangan buat Semarang. First blood. Dan jujur aja, Bah, asal lu tahu semua kayaknya orang-orang di luar Nggak percaya cuy. nggak Orang percaya dan jadi keselnya bukan sama Jakarta justru. Keselnya sama Semarang. Itu ibaratnya kayak yang lu ceritain sejarahnya Bombshell tadi. Iya. Yang tadinya Semarang itu lumbung gol di setiap kompetisi nasional, begitu dia ada di host, jadi tuan rumah di Semarang, dia jadi juara. Dan asal lu tahu, Bah, karena sebelum Semarang juara itu ada gue nggak usah sebutin ya, ada beberapa daerah yang kaptennya itu bilang ke Jakarta untuk rebutan kayak taruhan lah yang kasarannya kayak gue bakal ambil first blood lu gitu. Gue bakal ambil first blood lu. Soalnya emang Semarang waktu itu nggak kelihatan banget bakal juara. Dan ternyata yang ambil first blood-nya bukan daerah-daerah yang lagi udah taruhan jago, itu. yang ibaratnya di lagi taruhan itulah kasarannya. Ternyata di luar daerah yang ya sama kayak Merdeka Bol kemarin aja kan. Gak ada yang tahu kalau Blitar ternyata jadi juara gitu. Kasarnya kalau misalnya taruhan itu Bandar pasti kalah. Bandar pasti kalah. Terus lanjut, abis itu gimana? Lanjut, yang menariknya lagi ya, ya kebanggaan juga sih waktu pertama kali masuk timnas sih. Wow. Itu pertama kali masuk timnas, ada timnas kapan tuh? Pertama kali ada timnas. 2012 apa 2013 ya? 2000. Oh iya, kurang lebih 2012 2013 ya. Karena kebanggaan sendiri, gue pertama kali keluar negeri justru dibayarin dari prestasi gue. Dari prestasi gue yang pertama bikin paspor kan. Nggak ngerti bikin paspor cuma buat ini doang. Udah gitu enaknya di sana dibayarin juga kan sama om-om kaya itu. Oh iya. Nah mungkin belum banyak yang tahu nih. Tadi kan kita belum bahas juga kompetisi internasional, bisa dikatakan kompetisi internasional lah ya. Mungkin ASEAN atau apa ya bisa kita sebut kompetisi Asia. Internasional. Walaupun lingkupnya Asia. Kan. Nah itu kompetisi apa sih dan pesertanya mana aja? Gitu? Itu sebenarnya lebih cenderung ke arah friendly sih, Bah. Karena belum ada kompetisi yang kayak bergengsi kayak Merdeka Bol gitu yang udah pakem untuk siapa nih yang juara gitu. Kayak cuman kompetisi silaturahmi gitu. Itu udah banyak sih anggotanya itu Indonesia salah satunya, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Terus mana lagi ya? Gue lupa. Itu deh kayak yang kemarin ikut sih itu. Nah dari beberapa negara ini yang ibaratnya Jepang. Yang paling atas tuh mana? Yang paling jelas ya Singapura. Sebenarnya gue rada berat ngomong ini karena gue ngerasa kayaknya nggak fair gitu. Singapura itu imigran. Gue nggak sudi untuk beda sama Indonesia. Kalau Indonesia harus WNI kan? Iya harus WNI dan orang Singapura itu yang main itu mantan pemain NCAA semua. Wow. NCAA. Tapi satu sih dari pengakuan dari Singapura, dari negara-negara lain. Mungkin Indonesia badannya nggak terlalu besar-besar ya, maksudnya nggak kecuali lineman lah ya. Kayak gue kan WR-nya gue dulu kecil banget kan. Dulu kurus banget sih. Kecil banget gitu. Tapi di Indonesia itu dia bisa sampai, kita kebetulan ini ya juara 2. Kita nggak pernah juara 1, tapi kita bisa runner up. Bisa runner up itu karena
kita ngandelin speed sama stamina. Mungkin dari situ. Walaupun dari fisik mungkin fisik jauh kalah jauh, tapi ya. Tapi bisa dari runner up tuh keren. speed itu kebanggaan gue banget itu. Dia itu achievement lah, suatu achievement yang ya kaget, gue sendiri juga nggak percaya, yang tadinya cuma ikut seleksi ya. Nah udahlah ikut-ikut aja gitu. Nah terus ini lagi nanya cerita menarik ke sebulan gue kan. Karena gue belum ngerasain ke Singapura main football sih. Ya di Singapura ya udah, terus kayak cuman dapat uang jajan ya macam. Nah di situ yang lucunya tuh bilangnya anak muda apa teenager kali ya, teenager di situ cuma ada 3 orang, gua, Haikal sama Yordi, sama Yordi. Nah lucunya di sana itu gua tuh ya mungkin yang karena om ya? Yang lain udah berkeluarga, udah berkeluarga, udah ya pokoknya udah kerja lah saat itu lah, udah kerja dan ya mereka mungkin udah sering bolak-balik ke Singapura kali ya. Kalau gue kan belum pernah gitu saat itu kan. Cuman yang lucunya tuh kita sama Bang Daud juga itu kan waktu saat itu. Yang lucunya kita tuh dikatain karena ya namanya anak kecil gitu ya, masih SMA udah pergi ke sana terus nggak tahu apa-apaan, cuman ikut om-om yang pada pergi kemana. Kita tuh kalau makan selalu nyarinya tuh makanan Indonesia. Oh, jadi karena kita lidahnya tuh, masih lidah Indonesia. Bukan masalah lidah Indonesia, tapi karena kita khawatir dengan makanan-makanan di sana gitu. Apakah ini halal apa enggak? Betul, itu kan yang kita concern dari awal gitu. Dan tadi siapa aja? Lu, Yordi sama Haikal. Trio masjid dong dari mulai dari Trio Musola dong. Nah, itu dia. Nah, ini mau gue ceritain sama lu. Ini awal terbentuknya Trio Musola itu dari pergi ke Singapura itu. Karena kita dan kita tuh diskriminasi juga sih, kesel juga kadang-kadang. Kenapa tuh? Di hotel kita doang yang ditumpuk bertiga, yang lainnya berdua-berdua. Jadi ada satu orang yang tidur di bawah, dan kebetulan saat itu Yordi di bawah. nggak extra bed nggak apa ya? Tapi extra bed, cuma kan di bawah kan. Nah, dan cuma kita bertiga yang pas waktunya sholat, kita pusing nyari tempat sholat di mana. Nah, saat itu juga lah Bang Daud bilang trio musola. Ini tuh trio musola mana ketinggalan, itu lagi pada sholat kayak gitu. Nah, rada bangga juga sih dibilang kayak gitu ya. Nah, semenjak itulah persahabatan kita trio musola itu berjalin. Jadi buat kalian anak-anak football yang mungkin di luar Jakarta, kalau di Jakarta mungkin tahu lah trio musola itu siapa. Jadi di Jakarta itu ada sebutan 3 orang trio musola. Si Raka, Yordi, sama Haikal. Nah, gue baru tahu nih asal mula disebutnya trio musola di Singapura ternyata. Nah, abis kesebut trio musola itulah mulai banyak trio-trio yang lain di daerah kayak gitu. Jadi awalnya itu dari Bang Daud sebenarnya foundernya, yang justru notabene non muslim. Iya. Ya sih. Julukan sebagai karena mungkin trio musola. Ini nggak sih cuman sekedar intermezzo atau bercandaan aja sih. Iya, karena aja. Kalian di sana hampir tiap hari nanyain musola. Iya, soalnya gimana, terus karena disebut trio musola. Om-omnya yang ngajak kita ke Singapura itu juga bingung gitu ketika kita kan belum main nih, tapi udah zuhur kan. Kita kan lebih, kalau gue mendingan gue sholat dulu bentar kan dibandingkan ntar gue kotor-kotor. Karena gitu. mereka kebanyakan juga non-muslim kan. Non-muslim kebanyakan, dan itu kita terkenotis seperti itu karena ketika pertandingan udah mulai kita belum datang gitu. Ketika pertandingan masih sholat dan baru kelar sholat kayak gitu. Dan ketika ini kemana aja gitu kan, tiba-tiba udah baru main kayak gitu. Oke, jadi kayak gitulah. Terus ketika asar nih kan udah sore, terus kita kan mau asar dulu, mau pulang, mereka nungguin kita lagi, dan kebetulan hotel sama lapangan rada jauh sih di Singapura ya. Mereka nungguin kita dulu, ini mana nih orang gitu kan. Belum berangkat ke lapangan. Masalahnya kalau misalnya ditinggal kan pasti kita gelegepan lah, kita nggak tahu masih apa-apa. SMA nggak tahu. Dan dulu internet belum hype banget kan, belum ada smartphone juga. Udah ada, BB. Zaman BB. Dan kan internet dipakai cuma buat searching Naruto XXS kan, belum cari Google. Jadi paket internet masih pakai pulsa. Kecuali paket BB ya, kalau BB kan udah otomatis sendiri. Ya mungkin itulah yang menariknya buat gue gitu, untuk kayak gitu. Terus sama satu lagi, sebenarnya gue rada bangga juga waktu NFG, walaupun kalah, tapi gue di situ bikin sejarah baru. Kenapa tuh? Gue kan lawan Semarang back catch. Iya, anjir. Nah itu dia. Dan di situ gue senang banget, yang penting gue udah back catch. Itu yang bisa ngehibur gue setelah pulang dari Semarang, walaupun kayak kita nonton NFL sih, cuman saya nggak ada videonya. Nggak ada videonya.
Mungkin kalau ada videonya bakal kita share nih. Atau mungkin anak-anak Semarang ntar mungkin udah kontak tim dokumentasi kan, mungkin barangkali ada videonya. Bisa. Ya, yang gue mau sampaikan dari perjalanan football gue adalah ya buat kalian yang masih main football tetap latihan sih beneran. Karena gue punya apa ya istilah sama Trio Musola. Kalau kita udah nggak latihan tuh kita jadi karatan bilangnya. Nah semenjak pulang dari dari Singapura, gue tuh rajin banget latihan sama bertiga loh. Sama Yordi sama Ikal. Itu di lapangan bertigaan doang, harusnya kan nggak bisa nggak bisa latihan. Tapi kita pokoknya gimana cara improve diri. Gitu. Emang gue akuin sih gitu. Di antara kalian bertiga itu ya emang gue ngerasain itu gitu. Gue ada banyak cerita juga sama Yordi, ntar mungkin gue ceritain. Oke. Lo udah habis belum nih cerita masa lalu lo? Ya, yang menarik sampai kalau kebanggaan gue sih cuman baru sampai ngelawan se-Asia aja sih. Itu udah 3 kali gue untuk mewakili Indonesia sih udah baru 3 kali. Baru 3 kali. Tapi sayangnya kemarin yang udah kepilih timnas gak jadi jalan. Gak jadi jalan ya? Yang ke Korea itu kan sih? Iya, untung gue gak ikut seleksi. Nah oke, mungkin ada lagi gak yang pengen lo sampein atau apa? Ya tetap komitmen sih. Komitmen juga penting. Selain latihan, komitmen artinya kalau misalnya lu mau bener-bener juara, ya lu datang. Jangan cuman kayak temen gue ada yang ayo juara, tapi dia nggak datang. Itu kadang-kadang gue suka, itu sering terjadi di dimanapun ayo juara. Lu mau juara, lu nggak mau latihan, lu nggak mau datang, percuma. Karena ini sekali lagi gue bilang, ini olahraga tim, bukan olahraga ya individual kayak bukan badminton single ya. Iya, tinju pingpong gitu yang sendiri-sendiri atau badminton yang sendiri gitu, nggak bisa. Ini semua harus berkontribusi sekecil apapun lu kontribusi, dan ya itu harus. Dan buat pesan gue buat orang-orang yang mungkin ya yang sekarang lagi main di tim tapi sering nggak main atau nggak misalnya sering di bangku cadangan, kurang jam terbang, pesan gue adalah gini, ini juga pesan penting nih Mbak sebenarnya. Lu nggak bisa nyalain kapten lu untuk lu nggak dimainin sebenarnya, karena pasti kapten lu bakal mainin orang-orang yang mumpuni untuk dimainin gitu. Sekarang pesan gue adalah tugas lu itu cuma satu. Lu ketika lu dikasih kesempatan 1 detik main, lu harus manfaatin 1 detik itu. Atau 1 play itu lu cuma dikasih waktu kesempatan 1 play, lu harus pakai 1 play itu. Karena belum tentu ada kesempatan lainnya. Ya betul. Karena itu dia, kita harus bukannya mengimpress juga ya, tapi kita minimal pembuktian ke diri kita sendiri, kita nih sebenarnya mampu nggak sih main? Sebagai pemicu semangat kita. Pemicu semangat. Jadi ininya nggak boleh patah semangat karena lu, gue datang juga. Jangan baperan sih. Yang penting kita jangan baperan. Misalkan kita tanding, kita cuma dimainin sekali 2 kali, jangan baper sih ini. Karena ini berdasarkan pengalaman gue waktu di Bomsel juga, waktu di Timnas juga, di tahun pertama di Timnas gue cuma main di Timnas main special team. Tapi di situ di pertandingan pertama, kedua, tapi setelah pertandingan kedua itu gue catch terus, akhirnya di pertandingan ketiga dan sampai pertandingan final gue dimainin terus. Wow. Itu dari segi pendek ya, jangka pendek gitu kan. Selain walaupun gue pada saat itu dimainin, misalnya cuman waktu itu gue masuk cuma karena ada yang capek gitu kan. Tapi gue sangat-sangat memanfaatkan kesempatan itu, walaupun gue nggak dilempar, nggak dipasing, tapi rute gue harus benar, blok gue harus benar gitu. Kalau bisa kita tuh jadi super sub lah ibaratnya. Ya benar, itu penting banget sih. Jadi buat kalian jangan kecewa dulu, kesempatan itu dipakai sebaik-baiknya gitu. Jadi jangan sampai gagal lah, ini kesempatan lu cuma sedikit, walaupun kesempatan lu nggak sebanyak kesempatan orang lain, dimanfaatkan. Terus kalau lu gimana? Kalau gue cerita gue sebenarnya nggak semenarik lu sih Kak, karena ya siapa sih mungkin yang kenal gue gitu kan. Siapa sih yang kenal gue, paling anak-anak Semarang dulu. Ya kan lu juga baru main. Jadi gue sebenarnya main tuh udah lama Kak. Gue main dari kelas 1 SMA. Gue kelas 1 SMA tuh tahun 2011 kalau nggak salah. 2011. 1 SMA 2011. Iya, 2011. Gue 2011, gue masuk kuliah sih. Berarti kelihatan kan beda kita kan? Oh iya benar. 2011 gue kelas 1 SMA gue main. Gue pertama kali diajakin sama temen gue, jadi gue ada organisasi lah di sekolah. Temen gue inget banget namanya Aan tuh. Dia udah main duluan, dia ngajakin,
ayo main olahraga baru nih, flag Tapi football. Dia tahu peraturan-peraturannya. Dia tahu karena dia udah beberapa kali main. Gue nggak tahu pasti dia main berapa lama, tapi dia tahu. Dan saat itu dia udah main di turnamen-turnamen gitu. Karena itu kan 2011 jatuhnya kan, iya, udah ada turnamen. Kayaknya belum. Pas dia masuk belum ada turnamen tuh, belum mulai lagi. Tapi dia udah sering datang latihan lah. Terus dia mulai ngajak temen kan. Biasalah kalau mungkin lu juga ngerasain juga sih, kalau gua sama teman-teman gua dulu zaman SMA tuh kayak ngerasa bangga gitu. Gue di olahraga baru nih, olahraga anti mainstream. Iya, gue pengen kenalin ke teman-teman gue nih. Paling enggak temen gue sekedar tahu lah urusan dia minat ikut atau enggak itu nomor 2 gitu. Iya, benar. Nah temen gue gituin ke gue gitu, ngajak main. Gue penasaran. Oke, ayo. Kayak yang udah gue sebut tadi itu, gue dikasih tahu dia namanya flag football. Cuman gue masih belum bisa bedain rugby sama flag football. Saya sekilas kan mirip. Kan? Terus baru gue masuk, gue ikut latihan. Nah, posisi pertama gue main flag football itu corner. Bukan. Apa? Defensive lineman. Oh, iya pastilah. Sebenarnya orang-orang yang awal main flag football pasti ditaruhnya di situ sih. Karena sebagai defensive lineman kita nggak perlu rumit mikir banyak. Soalnya taruh posisi lain kan gue posisi di situ, di sana main masuk gabung ke komunitas IFA Semarang. Nggak ngerti nih flag football apaan, American football apaan, gue nggak ngerti. Gue ambil jalan cepet, ya udahlah gue main dulu yang gue bisa. Sambil gue main gue belajar posisi apa yang kira-kira cocok buat gue. Nah gue pertama kali situ kayaknya nggak bisa deh gue defensive lineman dan badan gue kayak gini. Maksudnya gue ngerasa kesakitan nih. Maksudnya ya bukan berarti manja atau apa, tapi dengan postur gue kayak gini kayaknya nggak bisa lama-lama gue di sini. Terus gue mulai tahu. Nah, sebentar, gue mau ini juga. Ini mungkin gue nambahin pesan juga, karena ini yang bagus dari lo. Dan jadi gini ya, buat kalian yang dengar guys, jadi enaknya di Amerika, di flag football ini, sebenarnya semua orang bisa main. Oh ya, postur apapun bisa main. Yang penting tau nggak lo apa, Bah? Apa tuh? Yang penting lu sadar. Bener-bener sadar sama postur kita posisi mana gitu. Kalau misalnya lu kurus kering gitu kan, tapi lu mau maksa main lineman ya lu tinggal tunggu waktu ke Haji Naim aja. Makanya dari situ gue ngerasa anjir, gue kayak ngerasa disakitin terus gitu. Badan gue sakit, tangan gue sakit terus. Dan gue sering kalah karena postur badan gue kayak gini. Jarang banget lah gue menang kontak, jarang banget lah. Terus sampai akhirnya gue udah mulai ngerti tuh flag football, gue udah mulai ngerti aturan posisi lain. Gue udah mulai ngerti posisi lain. Gue udah mulai belajar. Terus gue di situ nanya, satu momen ada latihan, gue nanya sama senior waktu itu, namanya gue inget banget, anak dulu pengen gue sebutin namanya Mas Yoga waktu itu. Yoga, gue kenal kayaknya. Yang tinggi kan? Iya tinggi, dia tinggi, cakep. Yoga. Lupa namanya, siapa? Yoga sempat jadi ketua IFA Semarang juga. Ketua IFA Semarang ya. Sempat jadi ketua IFA Semarang. Terus gue ngomong sama juga karena dia waktu itu senior lah, dia safety posisinya di situ. Gue nanya posisi lain tuh gimana sih, mainnya gimana sih, gimana. Terus gue nanya, misalkan gue di posisi lain selain jadi defensive lineman, boleh nggak? Ya silakan aja, itu nggak apa-apa. Maksudnya lu pelajarin aja. Terus akhirnya gue putusin gue pengen jadi CB waktu itu. Gue pengen jadi CB. Gue main jadi gue jadi WR sama CB deh. Gonta-ganti. Gue belum bisa nemuin. Sebenarnya kan satu posisi, cuman beda offense dan defense aja. Iya. Cuman gue cuman bedanya kalau lu kan emang bener-bener berpagu di WR kan. Nah kalau gue dulu masih sering sana sini, masih nyari gue cocok nih apa sih, WR sama CB. Gue main di situ. Gue mulai main di situ. Terus kemudian liga pertama di situ. Nah liga pertama itu draft juga sistemnya, cuman nggak ada major, nggak ada minor karena orangnya dikit. Nah, jadi orang yang ada di draft. Nah tim pertama kali gue waktu itu namanya Fire Salamander. Fire Salamander. Nah, keren Salamander banget. Api. Gue nggak pernah denger itu. Cuman bertahan satu. Gue tuh yang gue dengernya itu ini Dark Side of God. Di mana tuh, tim mana aja? Tim Jakarta. Di Bandung. Oh, di Bandung. Gue pertama kali denger nama tim itu, ini tim flag football atau nama grup metal anjir. Dark Side of God. Oke, lanjut. Terus, nah gue pertama kali masuk draft di Fire Salamander itu ada bukan Yoga. Mas Yoga itu di
tim lain, Silver Shark deh. Ada Yordi. Oh, Yordi juga. Gue pertama kali setim punya tim pertama gue itu sama Yordi, terus sama Aldo. Oh, Aldo. Sama Aldo. Nah, mungkin orang yang kita kenal itu sih Yordi sama Aldo. Yang lain anak-anak regional Semarang. Dan itu jumlahnya berapa ya? Nggak banyak banget, Kak. 10 ada nggak ya? Kayaknya nggak sampai. Sedikit banget ya berarti ya. Itu mau mungkin cadangan berapa main. Dan seringnya kita main tuh nggak lengkap. Nggak ada lineman. Kadang ya udahlah terpaksa jadi lineman. Jadi itu kan sudah masalah klasik gitu. Iya, atau kadang nggak pakai lineman gitu. Terus juga ya itu masa-masa susah lah, ibaratnya satu tim cuman isinya sekian, di sisi lain kita juga gimana caranya biar tetap survive. Flag football khususnya IVA Semarang tetap ada nih, jangan sampai bubar. Ya mau nggak mau tetap kita paksain ada terus. Nah, di situ tim yang ibaratnya tim nomor 1 tuh waktu itu Rangers namanya. Oh, gue tahu tuh. Rangers masih ada kan sampai sekarang? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya? Rangers ada di regional lain. Sekarang Blitar. Namanya dipakai Blitar. Oh iya, bener Rangers. Nah, sebelum dari Blitar tuh Rangers Semarang, ada di Semarang. Rangers. Season itu yang juara Rangers. Karena isinya mungkin gue bilang Rangers isinya orang-orang yang emang dia komit datang latihan maupun tanding gitu. Kalau tim gue mungkin ya campur-campur lah. Jadi kadang ada yang datang, kadang ada yang datang. Mut-mutan juga ya. Mut-mutan. Tim pertama Rangers, terus yang kedua ada Achilles. Udah tuh Rangers juara. Terus habis itu season selanjutnya gue agak lupa deh. Pokoknya paling atas tuh kalau nggak Achilles Rangers lah. Tapi kalau Achilles pernah juara. Gue pernah dengar kalau Achilles. Kayaknya season 2 Achilles deh yang juara deh. Kalau nggak salah, kalau salah mungkin teman-teman bisa koreksi gue ya. Nah, habis itu Fire Salamander bubar. Oke. Cuman bertahan tapi bukan satu. Kayak Anchor bubar. Karena bubar emang karena nggak ada orangnya. Oh, nggak ada orang. Bener-bener nggak ada orang. Bukan karena udah cocok. Nggak ada kayak gitu, nggak ada konflik apa-apa lah. Oke. Karena ya cuman paling yang bertahan sampai sekarang cuman gua, Yordi, sama siapa? Aldo. Udah itu doang. Yang masih main. Sampai sekarang masih main. Yang lain nggak tahu dah masih main atau enggak. Terus akhirnya tahun ketiga gue nyari tim nggak? Ada tim baru namanya. Tim Rangers masih ada. Nah, Rangers sama Achilles di sana masih jadi favorit lah waktu itu. Jadi inilah ya apa namanya? Iya ya. Ibaratnya tim paling jago. Tim yang isinya orang jago lah. Nah, cuman gue dulu nggak Achilles ini jago sih. Cuman gue dulu nggak tahu kenapa gue nggak minat aja masuk ke sana. Kenapa? Sebenarnya ada satu konflik lah, jadi di Semarang ada konflik internal gitu, ada satu orang yang waktu itu yang gue nganggapnya gue nggak cocok sama dia. Mungkin orang-orang Semarang yang denger ini tahu siapa orangnya. Cuman kayaknya gue nggak bisa sebutin lah. Orang Semarang yang tahu boleh DM gue ya. Nah, cuman sekarang sih gue nggak ada masalah sama dia, cuman waktu itu aja. Jadi gue nggak cocok aja sama dia. Gue nggak mau gabung Achilles, terus akhirnya gue nyari nih tim, gue gabung mana ya? Gue di situ masnya nyadar aja, gue nggak jago. Terus gue nyari tim cuman pengen nyalurin hobi aja. Maksudnya ya kalau ada tim yang mau narik gue ya silakan. Kalau nggak ada ya udah main happy aja. Lahir satu tim yang mungkin familiar banget, Segawon. Oh, Segawon. Nah, Fire Salamander bubar, Yordi. Itu Segawon yang bikin Segawon kan? Yordi yang bikin Segawon. Yang bikin siapa? Gue kurang tahu. Pokoknya yang gue tahu inisiasinya Yordi, Rio, Mas Yoga, Mas Agraha. Iya. Inilah apa pentolan-pentolan di Semarang lah. Pentolan-pentolan di Semarang. Dan Segawon itu artinya anjing kan? Bahasa Jawa itu artinya anjing. Tapi jersey kalian nggak ada gambar anjing. Nggak ada, cuma SG doang. Iya, SG doang supaya bisa dipakai sholat kalau kata Yordi. Masa itu sih? Iya, jadi pernah bilang sama gue, Segawon itu apa, Le? Segawon itu anjing, Le, dia bilang gitu kan. Oh, tapi kok nggak ada gambar? Gue kan mikirnya pasti ada gambar Bulldogs atau apalah Herder gitu kan. Ini nggak ada, dia cuma SG doang. Supaya bisa dipakai sholat. Oh, bener juga. Awalnya tuh mereka bercandaan doang. Bercandaan bikin tim namanya Segawon. Ya gue pikir bercanda kan. Tapi keren sih. Itu juara gak sih? Oh, ntar gue ceritain perjalanannya dia. Soalnya awal-awal mereka tuh isinya Yordi, Rio, yang isinya emang doyan bercanda. Tapi Rio kan, mulutnya kayak gitu kan. Emang orangnya sudah bercanda. Gue pikir bercandaan. Emang itu dibikin buat dari tim-tim bercanda kan? Emang niatnya buat bercandaan doang. Orangnya orang bercanda, tapi gua waktu itu nawarin kan.
mereka pokoknya Segawan nawarin, ayo siapa yang mau gabung ke Segawan, pokoknya nggak perlu jago, nggak perlu apa, yang penting bisa apa ya, pokoknya bisa ngelawak. Bisa ngelawak. Gue sempat ini kan, soalnya sempat ngasih Yordi surprise ke Semarang dan Segawan lagi tanding itu. Nah, gue sempat sedikit banyak tahu lah bentuknya Segawan, syarat-syaratnya. Nah, syaratnya ngelawak, cuman waktu di situ ya gue dulu tipikal, bukan, maksudnya apa ya, nggak banyak bergaul sama mereka. Ya bergaul dari sisi flag football sering sih, cuman kalau soal bercandaan kayak kadang kurang sebecanda mereka gitu loh. Susah nyeletuk kayak Rio. Susah nyeletuk, gak sejago kayak Rio gitu lah ibaratnya. Terus gue ini kan ngomong, gue pengen gabung, ngomong ke siapa? Ke Mas Agraha kayaknya. Mas, join dong gitu. Oh ya udah, ntar kita ini dulu ya, diskusin ke tim dulu, ke anak-anak Segawan yang udah ada gitu. Terus soalnya gue dikasih tahu, sorry nih nggak bisa. Gue nggak nanya sih nggak bisa kenapa. Cuman gue ya udahlah, gue nggak mikir banyak. Maksudnya gue nggak yang dendam anjir gue ditolak nih atau gitu, enggak sih. Cuman kalau penuh enggak, karena setelah gue banyak yang masuk. Teman-teman gue di Far Salamander dulu masuk ke Segawan. Gitu. Cuman gue nggak jujur banget, gue nggak ambil hati sih. Cuman gue oh ya udah, berarti emang gue nggak bisa gitu. Terus akhirnya gue masuk Rangers. Gue masuk Rangers. Oke, udah masuk Rangers. Nah, pas Rangers gue masuk, anak-anak Rangers yang dulunya jago di Rangers udah pada masuk ke Segawan nih. Jadi Rangers ibaratnya mulai dari nol lagi nih, mulai dari bawah lagi nih. Nah, mulai dari bawah lagi, tapi bukan dia di tengah-tengah, tapi ya tersiap-siap gitu. Tersiap-siap. Kita tersiap-siap. Gue di Rangers sana tersiap-siap sampai akhirnya tahun pertama kayaknya yang juara Segawan atau Undip ya. Ada juga selain itu Segawan ya. Segawan juara. Nah, selain ada tim baru Segawan, ada juga tim Undip. Blue Horse itu juga. Si Fatur kan? Fatur dan kawan-kawan. Itu termasuk keren sih, ibaratnya tim baru bisa mendominasi lah. Jadi si Blue Horse itu ini ya, tim baru. Cikal bakalnya Undip Gentayo, iya. Jadi sebelum ya gue ngerasanya sebelum ada UKM Undip ataupun Gentayo, ya anak-anak Blue Horse ini sih. Koreksi kalau gue salah sih ya, anak-anak Gentayo ya. Cuman gue ngerasanya gitu. Salah satu yang ngebawa ya teman-teman yang dulunya di Blue Horse. Terus udah tuh gue belum pernah juara di Versa Manado, nggak pernah juara. Terus di Rangers pas gue masuk, pas tersiap-siapnya gitu, terus akhirnya pertama kali gue juara NFG itu. Nah, kelar liga, Rangers gue nggak juara. Habis itu ini kan IFA Semarang ngajuin buat jadi tuan rumah NFG. Nah, yang hari pertama gue masih sempat main. Gue sempetin main lah, masa ini kompetisi nasional sih, di rumah sendiri, masa gue nggak main sih. Terus akhirnya game hari pertama gue main lawan siapa gue lupa, gue main terus kayaknya nggak bisa deh gue main deh, Mas Agraha kasihan nih sendirian. Habis itu game hari kedua, hari ketiga gue nggak main, full panitia. Hari terakhir udah tuh final. Gue nggak nyangka sih sampai final sih. Gue lihat di situ emang semangat latihan kita pas itu sama kompetisi sebelumnya itu beda banget. Beda banget. Dan kebetulan juga di Semarang waktu itu emang lagi berkembangnya. Karena adanya anak-anak Undip. Sebelumnya kan di kompetisi sebelumnya belum ada anak-anak Undip tuh. Nah, pas di situ tuh anak-anak Undip tuh lagi semangatnya mereka ngeracunin tuh ke teman-teman Undip, ke anak-anak Undip. Nah, jadi banyak banget anak-anak Undip banyak, terus anak-anak luar Undip juga banyak, dari universitas lain juga banyak, dari Semarang pun juga banyak. Ya sampai bisa itulah, maksudnya sampai kita bisa gila loh Jakarta cuy, kita bisa first blood. Bisa. Makanya gue bilang kan waktu gitu. Semarang yang first bloodin Jakarta, bukannya Jakarta disebelin, tapi orang-orang jadi ngelirik Semarang. Langsung pada nandain. Iya, pada nandain, gila lu ngambil first blood gua kan kasarannya. Respect juga sih sama Jakarta, maksudnya bukan kenain, tapi di situ juga pertandingan final tuh ketat. Beda 1 poin kalau nggak salah, 12-13 kan. Dari safety. Iya, dari safety. Iya nggak sih? Iya, dari safety. Kalau safety. Beda 1 poin doang. Terus habis itu Prit kelar, anjir gue nangis kali itu pertama. Gue sebelumnya Merdeka Bowl 1 nangis karena jadi lumbung gol, karena gue ngerasa gue jauh-jauh ke Jakarta sampai
Iya, anak SMA aja ke Jakarta, duit segitu. Duit segitu gede banget. Kelaparan, gue sama Reza Raffi hemat-hemat gitu. Balik-balik cuman mempermalukan diri. Jadi lu mungkul, gue nangis. Di Margabol 1 gue sama temen gue nangis, kebanyakan anak SMA sih. Nah, pas NFG, nangisnya nangis seneng di situ. Gue langsung lari, gue nyamperin Mas Agraha, gue langsung peluk dia. Wah, rasanya anjir. Kalau lu nangis seneng kan? Kalau gue nampung anak-anak SMA gue pada nangis. Jadi karena yang waktu di Jakarta ya, waktu kalah sama Semarang itu, gue langsung jadi udah nangis sini. Iya. Karena emang pas kita SMA tuh ya kalah kita masih nangis, masih belum mikir apa-apa lah. Itu gue 80% anak-anak SMA dan anak-anak baru semua, karena gue berpikir waktu itu sama Akbar kita untuk bawa anak-anak regenerasi kan, regenerasi yang lama-lama juga gitu. Jadi Jakarta tuh dari NFG 3 aja udah mau regenerasi. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang anak-anak NFG 3 yang kemarin gue bawa sekarang tuh lagi bersinar-bersinarnya banget. Jadi berprestasi banget itu anak-anaknya. Gue secara langsung dari pribadi gue kerasa Semarang bisa berkembang, ya khususnya Semarang atau khususnya gue lah. Karena campur tangan juga dari anak-anak Jakarta sih pasti sih. Karena waktu itu Yordi baru kuliah di Undip kan, dan masuk Fair Salamander, terus kemudian ya ibarat gue ngerasa Yordi masuk ke sana tuh jadi apa ya, jadi pemacu positif lah. Jadi pemacu positif, dan tipikal Yordi itu kalau ngajak latihan, ya dia benar-benar ngajak, ayo latihan, berapa orang pun nggak masalah. Dan benar-benar latihan cuy. Gue bahkan bertiga latihan. Iya, gue ngerasain wah ini bener-bener gue ngerasa kayak diajarin bener, maksudnya serius gitu kayak sama Yordi itu sih. Nah itulah yang gue suka dari yang harusnya latihan itu seperti itu sebenarnya, bukan yang cuma kumpul asal store muka doang gitu, karena percuma lu nggak dapet experience-nya juga. Jadi ada saatnya kita bener serius latihan, ada saatnya kita emang kita antar bercanda, ada saatnya gitu. Pas ada Yordi gue ngerasa kayak ya ada tren positifnya lah buat anak-anak Semarang khususnya. Gue juga sampai sekarang pun gue ngerasa ya Yordi ini salah satu guru gue gitu ya. Mantap. Respect lah buat Bang Yordi. Setelah Semarang juara NFG, mulai kendor lagi nih. Nah setelah Semarang juara NFG, gue ke Jakarta. Oh ke Jakarta udah. Tahun 2014 ke Jakarta. Gue udah nggak main lagi sih. Pengen banget waktu itu main, cuman gue bingung gue harus ke siapa karena gak ada temen. Oh dari situ. Gue bingung juga mau ke IFA Jakarta. Gue ngubungin siapa nih gitu. Bukan masalah ke IFA Jakarta, IFA Semarang. Maksudnya aku pengen sekedar main aja, main latihan. Cuman bingung gue ngubungin siapa sih? Gue ngubungin siapa nih, cuman belum. Kenapa nggak lu kepikiran untuk ngubungin Yordi lagi? Dia waktu itu masih di Semarang deh. Lalu ke Jakarta ngapain? Kerja, magang dulu. Waktu itu lanjut kerja. Cuman karena ini sih belum kuat aja, keinginan gue belum kuat juga waktu itu. Terus vakum 4 tahun kayaknya. Terus habis itu gue join lagi 2018 kayaknya. Gue tahu Fatur masuk lagi tuh. Setelahnya gue sebelumnya tahu Fatur di Kendari. Fatur di Kendari. Terus habis itu dia update. Oh soalnya gue waktu itu nggak tahu Yordi karena gue belum follow nama Yordi, belum follow IG-nya Yordi. Gue belum follow Fatur, terus tahu ya Fatur di Jakarta main football lagi, masuk Bomsel kan waktu itu. Gue kontak Fatur, masuk Bomsel tuh sebelum di Kendari, dan setelah itu dia udah nggak di Bomsel. Gue hubungin Fatur waktu itu karena apa? Gue abis ngobrol sama Fatur, gue ngobrol sama Ferry Hadrusain. Oh iya. Ya Husain safety kan posisinya. Bukan cuy, DL. Viper kan dulu. Iya Viper. Iya itu dia safety. Tapi bukannya terakhir dia. Gue tau aja dia malah safety. Gue masuk Bomsel tuh gara-gara dia. Dia ngenalin gue ke lu waktu pertama kali gue nonton di situ. Waktu pertama kali datang gue sebenarnya sama Fatur. Abis itu gue ngajak ngobrol lah sama Ferry, kan gue kenal Ferry di Semarang dulu, di Semarang gue kenal, ngajak ngobrol. Terus habis itu tawarin, ya kalau di Bomsel gini ya terserah lu aja kok. Lu mau masuk mana terserah aja. Cuman kalau lu mau masuk Bomsel ya ngomong gue aja, ntar gue bantuin sampein ke kapten Bomsel gitu. Terus habis itu gue dengalin sama lu waktu itu, kayaknya lu lupa deh. Terus gue dengalin, oke. Di situ gue belum banyak ngomong sih, ya ibaratnya gue dari daerah gitu, terus tahu maksud belum banyak kenal sama orang lah, kenal sama Ferry doang. Awal-awal ngobrol gue sama Mirza di situ, terus sampai akhirnya minggu berikutnya gue ikut latihan, terus baru gue latihan pertama gue di UI sama Kiki, terus habis itu Mas Surya. Terus habis itu gue baru pertandingan pertama
gue latihan lalu sampai sekarang alhamdulillah di Bumsel dan ya mudah-mudahan sampai terus-terusan dong. Temenin gue jagain Bumsel. Siap lah. Gue kalau tim itu nggak bubar, gue nggak bakal pindah tim sih. Mantap. Dari dulu di Semarang, kalau gue pegangnya gitu sih, prinsip gue. Kalau gue beda. Apa? Kalau gue pindah, tim itu pasti bubar. Iya sih, kalau lu keluar dari Bumsel pasti bubar. Pasti bubar. Serius. Ada beberapa hal yang gue sayangin sih, kayak gue sebenarnya kangen banget sama tim gue dulu, kayak ya khususnya anak-anak FA Semarang lah. Dan gue menyayangkan banget sih. Gue rasa sekarang tuh banyak regional yang lagi terpuruk sih. Dalam artian mereka susah payah buat apa ya? Buat berkembang atau buat nyari bibit-bibit baru tuh susah. Ibaratnya buat nyari penerus mereka tuh susah banget. Ya, itu menurut gue ya, Bah. Masalah itu ada karena ini, Bah. Karena beberapa orang sekarang tuh cuma cari orang-orang yang jago betul. Gitu. Dia narikin misalnya satu tim. Dia cuma narikin orang yang jago. Akhirnya orang yang, mohon maaf, yang kurang jago atau belum jago, gue bilangnya belum jago ya. Belum jago itu ngerasa pesimis duluan dan akhirnya ya udahlah mendingan gue berhenti dan ya makanya itu nggak kompetitif jadinya. Dan sekarang kalau gue ngelihat ya di IFA di banyak regional, sudut pandang mereka tuh cuman ke tim doang. Iya, tim jadi doang. mereka cuma mikirin timnya doang, ibaratnya mereka cuma mau ajak orang-orang jago doang. Ya, beda sama dulu tuh. Kalau dulu kan nothing tulus. Kalau dulu kan ada ibaratnya selain ada tim yang kita bawa masing-masing antar semua orang nih, ada juga regional kan. Ya. Ibaratnya IFA Semarang, IFA Jakarta atau IFA Bandung, IFA Jogja gitu. Jadi visi misinya masih di regional. Buat ngembangin regional masing-masing. Soalnya gue ngerasain dari yang dulu emang susah banget nyari orang, terus sampai akhirnya bisa berkembang sepesat itu sampai akhirnya juara NFG, terus sampai kemudian akhirnya turun sekarang IFA Semarang gue rasa turun lagi ya gitu sih, karena mungkin visi antar masing-masing tuh udah beda, udah nggak kayak dulu lagi kan. Sekarang mungkin mereka visinya lebih ke timnya dia doang, nggak ke komunitas juga. Jadi rasa buat nyari orang baru lagi itu kayak berat gitu, kayak beratnya gue nyari anak baru lagi ngajarin lagi. Itu yang berat sih, soalnya nggak semua orang bisa jadi jadi ibaratnya coach lah. Iya, coach yang baik. Tapi semua orang, ada beberapa orang yang ngaku coach. ada. Gak usah disebut saya daerah mana, itu banyak banget kayak gitu. Ntar kita ngomongin setelah ini aja. Setiap daerah semua ngaku coach. Ada sih. Itu sih, cuman gue berharapnya masing-masing regional, ayolah kita semangat lagi. Visi misi kita tuh sebenarnya bukan cuma tim ya. Lah kita ngembangin tim kita sampai tim kita jago, sampai tim kita juara berkali-kali, sampai tim kita kayak timnya Raka gitu. Tapi di sisi lain juga kita kembangin lah komunitas ini gitu. Betul. Selain tim kita juga ada wadahnya nih, IFA regional masing-masing kota. Kita juga butuh penerus buat nerusin itu paling susah, regenerasi regional, itu. Gitu. Regenerasi. Karena kenapa regenerasi? Gue tuh berasa banget kayak misalnya di angkatan di angkatan gue nih. Di angkatan gue ketika emang ada musimnya kan, maksudnya dalam arti musim misalnya yang nikah, itu udah pasti kan sibuk dengan keluarganya. Apalagi itu ketika sekarang gue nih lagi musim punya anak, itu sibuk dengan anaknya. Gitu. Nanti bakal ada nanti di mana musim gue bakal datang ke tempat eskulnya anak kan, dan gue lebih nggak punya. Nah itu penting juga. Yang mungkin tadinya frekuensi datang latihan tuh 100%, sekarang mungkin jadi 60-70 gitu. Bukan karena nggak mau main lagi, tapi karena ada kepentingan lain. Prioritas lain, betul.